Halo guys, selamat datang kembali di Bristofile. Pada video gue kali ini, gue akan membahas serial killer lagi ya guys. Serial killer ini sangat mengerikan karena berhasil membunuh korbannya itu sejumlah 23 korban guys. Serial killer ini bernama Ronald Dominic. Serial killer ini menghantui negara bagian Louisiana guys. Bagaimana kisah lengkapnya? Seperti biasa, kita intro dulu. Peter Ronald Joseph Dominic, dia lahir pada tanggal 9 Januari 1964 di Thibodaux, Louisiana, Amerika Serikat. Sebagai anak bungsu dari dua bersaudara, orang tuanya ini buruh miskin yang tinggal di sebuah taman trailer di pinggiran kota guys. Karena keadaan keuangan keluarganya, Dominic ini mengalami masa kecil dan masa remaja yang sulit. Tapi si Dominic ini masih bisa bersekolah di sekolah menengah di Thibodaux dan lulus pada tahun 1983 guys. Setelah itu, dia masuk ke Universitas Negeri Nichols untuk belajar computer science. Tapi kemudian si Dominic ini keluar pada pertengahan 1980-an yang dikarenakan kehilangan minat ya guys ya. Waktu di sekolah, Dominic ini dikenal karena temperamennya yang melankolis, kurangnya keterampilan komunikasi, dan juga masalah berat badan guys. Hal ini ditambah dengan rendahnya harga diri dan kesehatan yang buruk. Karena itulah yang membuatnya itu sering dibully di sekolahnya ya guys ya. Meskipun dia itu ikut grup menyanyi di paduan suara sekolah, si Dominic ini masih saja dianggap sebagai seorang yang kurang populer, yang dianggap sebagai seorang buangan yang tidak menggunakan narkoba dan juga tidak minum alkohol. Sesaat sebelum si Dominic ini meninggalkan sekolah, si Dominic ini mengetahui bahwa dia adalah seorang yang menyimpang ya, seorang gay. Dan dia sempat mengunjungi bar gay beberapa kali. Namun beberapa teman sekelasnya itu telah melihat si Dominic ini di sana ya guys, di bar tadi, sehingga mengakibatkan pelecehan ke si Dominic ini guys. Tapi si Dominic ini dengan tegas membantah tuduhan homoseksual kepada dirinya guys ya. Dan pada tanggal 12 Juni 1985, si Dominic ini ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan melalui telepon. Yang kalau di zaman sekarang tuh kayak VCS kali ya. Yang tahu apa itu VCS? Sehingga dia harus membayar denda sebesar $75 ya guys ya. Karena kurangnya pendidikan, si Dominic ini terpaksa melakukan pekerjaan berketerampilan rendah pada tahun-tahun berikutnya. Dan dia berjuang untuk mempertahankan pekerjaan karena masalah disiplinnya. Karena tidak ingin mempertahankan pekerjaan tetap untuk jangka waktu yang lama, ia bertahan hidup dengan mengandalkan kerabat dan penghasilan orang lain, terutama ibu dan kakak perempuannya. Dan dia juga tinggal bersama si ibu dan kakak perempuannya ini dalam beberapa waktu lah ya. Lalu guys, pada bulan Mei 1994, si Dominic ini ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan didenda karena pelanggaran tersebut. 2 tahun kemudian pada tanggal 25 Agustus 1996, seorang pemuda laki-laki yang setengah telanjang itu melompat keluar dari jendela kediaman saudara perempuan Dominic ini atau di tempat dia tinggal saat itu. Dia itu memberitahu tetangganya bahwa Dominic ini telah memperkaos dan berusaha membunuhnya guys. Dan si Dominic ini ditangkap dan uang jaminannya itu ditetapkan sebesar $100.000 ya. Ketika kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, kantor kejaksaan tidak dapat menemukan tersangka korban atau mengetahui identitasnya, yang akhirnya mengakibatkan kasus tersebut dibatalkan pada bulan November tahun itu ya guys. Lalu pada tanggal 10 Februari 2002,
Dominic ini ditangkap lagi, guys. Kali ini karena menyerang seorang wanita di paroki Terrebonne saat festival Mardi Gras. Dominic mengklaim bahwa wanita tersebut menabrak kereta dorong bayi di salah satu tempat parkir karena cara mengemudinya yang berbahaya. Setelah itu dia mulai bertengkar dengannya dan menuntut permintaan maaf, ya guys. Setelah wanita itu meminta maaf, si Dominic ini meninju wajah si wanita itu. Lalu si Dominic ini didakwa, namun kasusnya ini nggak jadi, guys, dibatalkan. Kasusnya dibatalkan setelah terjadi kesepakatan rekonsiliasi tercapai antara dia dan si wanita tersebut, yang dengannya dia telah menebus kesalahannya. Nah, sekarang gue akan menceritakan pembunuhan pertama kali si Dominic ini, guys. Jadi pembunuhan pertama si Dominic ini dimulai pada bulan Juli 1997. Korban pertama si Dominic ini adalah seorang pria Afrika Amerika yang berusia 19 tahun yang bernama David Mitchell. Ia dijemput saat menumpang sendirian dari rumah neneknya usai menghadiri pesta ulang tahun kerabatnya, guys. Lalu mayatnya si David ini ditemukan pada tanggal 14 Juli di selok sepanjang jalan raya dekat kawasan hutan di paroki St. Charles. Setelah 2 hari dia terakhir terlihat. Penelitian forensik menunjukkan bahwa terdapat air selokan di paru-paru David dan tidak ada bekas trauma fisik, obat-obatan maupun alkohol. Kematian si David ini awalnya dianggap karena tenggelam secara tidak sengaja, guys. Namun ayahnya si David ini bersikeras bahwa putranya ini adalah perenang yang hebat dan bahwa dia itu telah dibunuh, guys, karena permukaan air yang rendah dan fakta bahwa celana David telah diturunkan hingga mata kaki saat si David ini ditemukan, guys. Pembunuhan Dominic berikutnya juga terjadi di paroki St. Charles lagi, ya guys, yang terjadi pada bulan Desember 1997 ketika dia mencekik Gary Pierre yang berusia 20 tahun yang baru-baru ini ditangkap karena perdagangan narkobanya. Mayatnya ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap dan tidak ada tanda-tanda trauma fisik ataupun obat-obatan yang ditemukan di sistem tubuhnya, guys. Lalu pembunuhan selanjutnya itu terjadi pada tanggal 31 Juli 1998 ketika dia membunuh Larry Ransom yang berumur 38 tahun. Ransom adalah seorang gelandangan yang kecanduan narkoba, guys. Dan Ransom juga adalah korban pertama dari Dominic ini yang dijadikan budak olehnya. Lalu pada bulan Oktober 1998, dia bertemu dengan Joseph Brown di Kenner dan membujuknya untuk ikut ke dalam truknya, seolah-olah untuk menjual kokain, ya guys, ya. Usai dibagikan bersama, si Dominic ini beberapa kali memukul kepala remaja tersebut dengan benda tumpul dan mencekiknya dengan kantong plastik, guys. Dan sebulan kemudian, Bruce William yang berusia 18 tahun menjadi korban Dominic selanjutnya dalam keadaan yang serupa, guys. Lalu pada Mei 1999, Dominic ini sedang berkeliling Kenner ketika dia bertemu dengan Manuel Reed yang berusia 21 tahun yang menawarkan untuk menjual obat-obatan kepadanya, guys. Menyetujui dengan tawaran tersebut, si Dominic ini mengizinkannya untuk masuk ke truknya, di mana dia memperkaos dan mencekik si Rich, kemudian membuang mayatnya ke tempat sampah di kawasan industri kota sekitar 1 mil dari mayat Brown ditemukan. Lalu sebulan kemudian, si Dominic ini membunuh Angel Mejia yang berusia 21 tahun. Orang ini seneng banget loh membunuh. Selang beberapa bulan membunuh orang lagi. Si Angel ini adalah seorang gelandangan yang pernah dihukum karena kepemilikan narkobanya, guys. Awalnya si Dominic ini mencoba membuang jenazah si Mejia ke tempat sampah, ya guys, ya. Namun setelah mengetahui bahwa tempat sampah tersebut sudah penuh, akhirnya dia membuang jenazah si Mejia ini ke jalanan. Setelah memeriksa jenazah Mejia, petugas koroner menyimpulkan bahwa korban telah diikat dengan tali sebelum kematiannya.
Lalu saat menyelidiki pembunuhan tersebut, penegak hukum menetapkan bahwa Meija dan Brown itu mengenal satu sama lain dan tinggal berdekatan satu sama lain juga. Korban Dominic ini kebanyakan adalah remaja dan laki-laki berusia antara 16 dan 46 tahunan. Namun tidak semuanya homoseksual dan sebagian besar korbannya adalah orang Afrika Amerika. Dominic sering bertemu mereka saat berjalan-jalan atau berkendara dengan truk pick-up-nya, serta di bar gay memikat mereka dengan tawaran alkohol, obat-obatan, perumahan, atau seks berkelompok dengan pacarnya. Setelah berhasil meyakinkan calon korban, si Dominic ini akan memikat mereka ke trailernya, di mana dia akan mengalahkan mereka, mengikat mereka, dan kemudian memperkaos mereka. Menurut penyelidik, setelah selesai melakukan perjalanan, si Dominic ini mencekik para korbannya dan memasukkan tubuh mereka ke bagian belakang truknya dan membuang mereka di salah satu dari 6 paroki terdekat, guys. Korban terakhir Dominic yang dikonfirmasi seorang biseksual bernama Christopher Satterfield yang berusia 27 tahun, guys. Dia bertemu dengan Dominic ini pada musim panas tahun 2006 dan setelah itu keduanya mulai berkencan. Lalu pada tanggal 14 Oktober saat berkencan bersama di paroki Iberville, Dominic ini memukul kepala Satterfield dengan benda berat, guys, ya, yang menyebabkan dia kehilangan kesadarannya, guys. Lalu setelah menemukan jenazahnya, polisi mewawancarai kerabat, teman, dan kenalan Satterfield, guys, yang semuanya itu membenarkan bahwa mereka itu terakhir kali melihatnya bersama seseorang pria yang mengendarai SUV hitam, tapi tidak dapat menjelaskan penampilan dari seseorang tersebut. Lalu pada bulan November 2006, ada kasus lagi yang melibatkan Dominic dengan polisi, guys. Seorang warga bernama Ricky Wallace melaporkan bahwa Dominic membujuknya untuk berbagi narkoba dan berhubungan intim dengan seorang gadis di trailer pada pertengahan tahun 2006. Saat Ricky masuk dalam trailernya, Dominic ini mencoba untuk meyakinkan si Ricky ini supaya mau diikat, guys. Orang bodoh mana yang mau diikat? Tentu saja si Ricky ini menolaknya dan akhirnya diperbolehkan pergi oleh si Dominic ini. Awalnya kesaksian si Ricky ini dipertanyakan, guys, karena dia adalah seorang pecandu narkoba dan juga sering berbohong. Namun Dominic tetap diperiksa oleh polisi. Setelah tes DNA dilakukan, Dominic akhirnya ditangkap pada tanggal 1 Desember 2006 karena terbukti terlibat dalam 23 pembunuhan. Dan setelah ditangkap, Dominic mengakui semua pembunuhan yang dilakukannya dan bekerja sama dengan tim penyelidik, guys. Namun meskipun pengakuannya, Dominic menolak untuk mengakui kesalahan dalam serangan tersebut, guys. Ia mengklaim bahwa sebagian besar korbannya secara sukarela setuju untuk diikat, diborgol, serta diperlakukan serupa karena ingin mendapatkan uang. Setelah dilakukan persidangan pada tanggal 24 September 2008, pengadilan memutuskan bahwa si Dominic ini bersalah atas semua dakwaan dan menjatuhkan hukuman 8 kali hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan kabarnya sampai saat ini si Dominic ini masih di penjara, guys. Oke, guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila kalian punya hal menarik yang ingin gue bahas, silahkan komen di kolom komentar ya, guys, ya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan ada pihak yang tersinggung dalam video gue kali ini. Semua kesalahan milik gue dan semua kebenaran murni milik Tuhan. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.